Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Dr. Haji Tamsikudin MPD dan kepada teman-teman tugas presentasi yang berbahagia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah memahami definisi ilmu, filsafat dan agama. Salah satu tugas mata kuliah ilmu filsafat yang diampu oleh Dr. Haji Tamsikudin MPD. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang ilmu, filsafat, dan agama adalah tiga pilar utama dalam peradaban manusia yang berperan penting dalam membentuk pemahaman, nilai, dan tindakan. Meskipun sering dipandang terpisah, ketiganya saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan fundamental tentang eksistensi, alam, dan tujuan hidup. Ilmu menawarkan penjelasan empiris, filsafat menggali kebenaran melalui akal budi, sementara agama memberikan landasan spiritual dan moral. Pemahaman mendalam terhadap ketiganya menjadi kunci untuk menghindari konflik keilmuan dan membangun sintesis pengetahuan yang holistik. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa definisi ciri-ciri dan ruang lingkup ilmu. Yang kedua, bagaimana filsafat didefinisikan dan apa perbedaannya dengan ilmu. Yang ketiga, apa esensi agama dan bagaimana perannya dalam kehidupan manusia. Yang keempat, bagaimana hubungan timbal balik antara ilmu, filsafat, dan agama. Baik, tujuan penulisan yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar ilmu, filsafat, dan agama secara sistematis. Yang kedua, menganalisis perbedaan dan persamaan ketiganya. Dan yang ketiga, menggali sinergi ilmu, filsafat, dan agama dalam konteks kehidupan. Di sini saya akan membahas tentang ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu secara bahasa didefinisikan dalam bahasa Arab berasal dari kata alima yang berarti tahu, dan dalam bahasa Latin berasal dari kata scientia yang berarti juga tahu. Dalam bahasa Inggris, ilmu berawal dari kata science, bermakna pengetahuan yang sama dengan kata knowledge. Sehingga beberapa istilah tersebut umumnya diartikan tidak hanya ilmu, tetapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Yang kedua yaitu ciri-ciri ilmu. Ilmu bukan sekedar produk yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ilmiah, tetapi juga merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sehingga ilmu memiliki beberapa ciri utama, di antaranya yang pertama, objektif. Ilmu memiliki ciri objektif, yaitu temuan penyelidikannya tidak dapat dipengaruhi oleh opini subjektif atau pandangan dunia penemuannya. B. Empiris. Ilmu memiliki ciri empiris, yaitu diperoleh melalui pengamatan dan percobaan langsung. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari pengalaman nyata dan eksperimen yang dapat diuji secara objektif. C. Sistematis. Ilmu memiliki ciri sistematis, yaitu berbagai keterangan dan data yang terkumpul tersusun dengan hubungan ketergantungan yang jelas dan teratur. D. Verifikabel. Ilmu memiliki ciri verifikabel atau verifikatif, artinya kebenarannya dapat diperiksa dan diuji oleh siapapun. Proses ini memastikan bahwa temuan atau teori ilmiah dapat dibuktikan secara independen oleh peneliti lain, sehingga kendalanya terjaga. E. Kumulatif. Ilmu memiliki ciri kumulatif atau akumulatif, artinya yaitu milik bersama. Hal tersebut dimaksudkan bahwa ilmu akan terus berkembang. Hasil penelitian masa lalu berfungsi sebagai dasar bagi peneliti dan teori baru. 3. Contoh penerapan ilmu. Semakin lama ilmu akan semakin berkembang. Demikian juga pemikiran manusia semakin tersebar dalam
berbagai bidang kehidupan. Hal ini telah mendorong para ahli untuk mengklasifikasikan ilmu ke dalam beberapa kelompok dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Berikut ini contoh perkembangan penerapan ilmu, yaitu pada bidang, misalkan satu, A. Ilmu fisika. Fisika termasuk dalam klasifikasi ilmu pada bidang teoritis. Fisika termasuk dalam kelompok ilmu sains, ada yang membagi menjadi pure science dan applied science, atau dapat mencakup objek dan persoalan fisika yang meliputi zat, energi, gelombang, medan, serta perubahan dan fenomena alam yang menyertainya. Yang kedua, ilmu biologi. Ilmu biologi termasuk dalam klasifikasi ilmu pada bidang teoritis. Seperti halnya fisika, biologi juga termasuk pembagian ilmu dalam kelompok pensel science. Ada yang membagi menjadi pure science dan applied science. Penerapan biologi dalam bagian dari cabang ilmu mencakup pada berbagai pembahasan seperti asal kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Contoh dalam perkembangannya, ilmu dalam jargon biologi membahas seluk-beluk penelitian tentang DNA manusia dan makhluk hidup yang memungkinkan berkembangnya pengetahuan yang membahas tentang genetika dan evolusi spesies. C. Sosiologi. Ilmu sosiologi termasuk dalam klasifikasi ilmu pada bidang praktis sosial, masuk dalam karakteristik cabang ilmu yang membahas tentang ilmu sosial. Sebagai cabang ilmu sosial, penerapan ilmu dalam bidang sosiologi merupakan cabang ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin ini pembahasan dari definisi ilmu, dan dilanjut dengan pembahasan filsafat yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan terkait konsep filsafat. Yang pertama, tentang pengertian filsafat sendiri. Filosofia sebagai kata gabungan dalam bahasa Yunani itu berarti cinta kepada kebijaksanaan, mencakup dimensi kebenaran, kebaikan, keindahan. Dalam bukunya, Dr. Gunawan Adnan menjelaskan filsafat sebagai ilmu pemikiran yang mengkaji apa saja selama itu dapat dipikirkan dengan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan guna mencari suatu kebenaran yang objektif dan mendalam. Seseorang yang menggeluti filsafat disebut filsuf atau philosopher, sedangkan dalam Islam, tokoh filsafat Islam disebut sebagai filsuf. Selanjutnya, untuk objek kajian filsafat itu sebenarnya ada banyak, tapi saya ingin mengambil dari penelitian yang dari buku-buku barat, itu yang paling terkenal itu ada 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu sebuah ilmu yang mengkaji tentang hakikat. Jadi, tentang sesuatu, lengkapnya sebuah ilmu yang mencoba mengkaji tentang keberadaan atau eksistensi, terlepas apakah itu dimensi fisik yang tampak ataupun metafisik yang tidak tampak. Secara garis besar, ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat suatu keberadaan, misalnya hakikat akan suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologi. Itu adalah cabang filsafat yang membahas sifat, metode, asal-muasal ilmu, dan batasan ilmu manusia. Mudahnya, kalau misalkan ontologi itu membicarakan apa, maka epistemologi berbicara bagaimana, yakni sebuah bidang ilmu yang mencoba berorientasi bagaimana ilmu itu didapatkan. Yang terakhir itu aksiologi, yaitu adalah teori yang mengenai suatu nilai atau penilaian terhadap sesuatu. Aksiologi atau yang dikenal sebagai etika studi tentang prinsip dasar dan konseptual yang mendasar penilaian bagi perilaku manusia, sebagai perspektif yang membedakan antara benar dan salah dalam dimensi moral. Jadi, aksiologi merupakan sebuah tolak ukur terhadap sesuatu dengan tingkatan yang dapat dipahami manusia. Apakah sesuatu itu bernilai baik atau buruk, juga merupakan anggapan apa sesuatu itu dinilai indah ataupun buruk. Selanjutnya, terkait cabang-cabang filsafat,
seperti yang dijelaskan oleh Dr. Gunawan Adnan dalam bukunya, kalau misalkan filsafat itu adalah segala sesuatu yang dapat dipikirkan, jadi cabang filsafat pun juga ada berbagai macam. Yang pertama ada filsafat pendidikan, yang kedua filsafat hukum, ketiga filsafat ilmu, keempat filsafat politik, kelima filsafat agama, keenam filsafat kebudayaan, ketujuh filsafat seni, kedelapan filsafat sejarah, dan kesembilan filsafat bahasa. Kegunaan filsafat. Nah, jadi untuk kegunaan filsafat sendiri itu yang pertama adalah penguat akidah. Kenapa sebagai penguat akidah? Karena ketika kita mempelajari filsafat, kita akan yang pertama tadi yang ilmu ontologi. Apa hal itu bisa ada itu bagaimana? Jadi kita lebih menguatkan akidah karena kita percaya adanya Tuhan, karena kita percaya adanya Allah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan adanya kita yang lebih ingin mengetahui segala sesuatu. Jadi filsafat bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penghubung ilmu dan agama. Apabila ilmu dan agama itu tidak terkait, itu seperti katanya Albert Einstein, ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu apa ya? Lupa saya. Mohon maaf sebelumnya. Oh ya, seperti seperti itu. Yang terakhir mengajarkan berpikir kritis. Karena kita dalam filsafat itu memikirkan banyak hal ya. Bagaimana matahari itu bisa ada, bagaimana hal ini bisa ada, bagaimana ilmu itu sendiri bisa ada. Itu menunjukkan kalau kegunaan filsafat itu adalah salah satunya mengajarkan untuk berpikir kritis. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Ibu. Eh, Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama bahasa Sanskerta artinya itu tidak, dan gam itu artinya pergi. Berarti tidak hilang atau kekekalan. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang menghubungkan manusia dengan kekuatan transenden Tuhan, dewa, atau realitas ilahi. Agama memberikan tatanan moral, tujuan hidup, dan jawaban atas pertanyaan metafisik. Terus dilanjut di sini ada ciri-ciri agama. Yang pertama itu dogmatis. Dogmatis itu berdasarkan ajaran yang dianggap sakral atau wahyu atau kitab suci. Dilanjut ada yang kedua, ritualistik. Ritualistik itu melibatkan ibadah dan simbol-simbol lainnya. Yang ketiga ada komunal. Komunal itu mengikut umat dalam komunitas keyakinan. Terus yang terakhir ada transendental, yaitu mengarah pada realitas di luar pengalaman indrewi. Lanjut untuk contoh penerapan agama. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama, penerapan dalam agama Islam, yaitu konsep tauhid, keesaan Tuhan sebagai inti ajaran, penerapan agama Kristen, ajaran kasih dan pengorbanan dalam Injil, penerapan agama Hindu, yaitu konsep karma dan dharma sebagai hukum sebab akibat moral. Dilanjut, hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Di sini ada beberapa aspek tentang hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Itu aspek sumber kebenaran. Di ilmu itu empiris, pengamatan atau eksperimen. Dalam filsafatnya akal budi atau logika. Lanjut di agamanya yaitu wahyu, kitab suci, atau pengamalan mistis. Terus ada aspek metode. Dalam ilmu itu hipotesis, dedukasi, dan verifikasi. Dalam ilmu filsafatnya yaitu refleksi kritis atau argumentasi atau pendapat. Dalam agama itu iman, ritual, atau penyerahan diri. Terus dilanjut aspek ruang lingkup. Itu dalam ilmu ada fenomena terukur atau alam sosial. Terus dalam ilmu filsafatnya itu ada konsep kebenaran, etika. Terus dalam agama itu ada transendasi dan tujuan hidup. Terakhir itu ada aspek peran. Dalam ilmunya memecahkan masalah praktis. Dalam ilmu filsafatnya mengajukan pertanyaan mendasar. Terus dalam agamanya itu memberikan makna dan harapan. Dilanjut untuk sinergi ketiganya.
Sinergi ketiganya itu untuk ilmu yang ada 3 unsur. Yang pertama ilmu dan filsafat. Ilmu membutuhkan filsafat untuk merumuskan landasan epistemologis, misalnya apa itu bukti ilmiah. Terus yang kedua itu ada filsafat dan agama. Filsafat mengkritisi doktrin agama secara rasional, sementara agama menginspirasi filsafat melalui nilai-nilai transendental. Dan yang terakhir, ilmu dan agama. Agama memberikan etika dalam penggunaan ilmu, misalnya batasi rekayasa genetika. Sementara itu, ilmu menjelaskan fenomena yang disebutkan dalam kitab suci, misalnya penciptaan alam semesta. Terima kasih, dilanjut ke moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih Dr. Haji Tamsikudin, MPD atas ilmunya. Semoga kita bisa belajar lebih baik lagi. Mungkin dari sini presentasi kita, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bisa ditutup.